warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekarang berarti ini pertemuan terakhir ya, ke-15. Iya, Pak. Mungkin ada pertanyaan untuk materi sebelumnya. Jadi kemarin ada maksimum minimum fungsi ya, fungsi dua variabel. Yang hari ini nanti ada maksimum minimum terkendala. Jadi maksudnya terkendala di situ ada satu kendala yang merupakan suatu syarat ya sebetulnya ya. Jadi yang harus dipenuhi itu di dalam menentukan maksimum minimumnya ya. Yang kedua mengakhiri itu yang dimaksud kemarin kan ada pertanyaan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita lanjut ya.
PPT saya sudah kelihatan. Sudah, Pak. Nah, jadi ini pertemuan 15 metode Lagrange. Di metode Lagrange itu digunakan untuk mencari nilai maksimum minimum suatu fungsi terhadap kendala tertentu. Jadi kendalanya itu juga mungkin berupa persamaan juga gitu ya. Jadi dari fungsi f, y kita cariin maksimum minimumnya yang harus dipenuhi, yaitu berupa kendala. Jadi kendala itu suatu persamaan, jadi harus memenuhi persamaan itu. Nah ini teoremanya, teorema Lagrange. Kalau F dan G itu mempunyai turunan parsial yang kontinu ya untuk suatu region D pada ruang dimensi 2 ya, gitu ya. Jika F itu adalah ekstrimum, dia mempunyai ya, jadi F itu mempunyai nilai ekstrim atau nilai maksimum atau minimum ya pada titik AB, pada pada apa namanya, persamaan kurva yang menjadi kendala di situ ya, di dalam domain, di dalam himpunan ya, region D tadi, kemudian gradien G-nya pada AB itu tidak nol, maka ada bilangan D lambda sedemikian hingga gradien F pada AB sama dengan lambda kali gradien G pada AB. Lambda itu disebut Lagrange multiplier ya, jadi pengali Lagrange, disebut pengali Lagrange. Jadi nilai lambda sendiri nanti dalam proses sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Jadi yang diperlukan adalah AB-nya. Jadi AB-nya itu berupa titik yang merupakan titik kritis ya dari suatu fungsi ya. Jadi artinya nanti dari fungsi itu kita cari titik kritisnya. Titik kritisnya itu yang memenuhi persamaan Lagrange. Titik persamaan Lagrange itu gradien F sama dengan lambda kali gradien G, kemudian G sama dengan 0 ya. Itu sebagai sebagai fungsi fungsi syaratnya ya, atau sebagai kendalanya ya. Jadi dengan metode Lagrange itu nanti kita harus menyelesaikan sistem persamaan di situ ya. Jadi ini merupakan sistem persamaan. Ada 3 variabel, jadi ini 2 persamaan tapi menjadi 3 persamaan ya. Jadi dari yang ini kan gradien dari F itu kan do F do X I ditambah do F do Y C ya. Ini ya. Kemudian sama dengan lambda kali do G do X I do Y C ya. Jadi ini berarti dari dua ini kan muncul dua syarat ya di sini. Jadi syarat yang pertama adalah do F do X sama dengan lambda kali do G do X ya. Kemudian yang kedua do F do Y sama dengan lambda kali do G do Y ya. Nah dari yang ini kita sebut sebagai syarat yang ketiga ya, GXY sama dengan K, atau kalau K-nya dipindah ke kiri berarti sama dengan 0 ya. Ya jadi tiga persamaan ini yang kita harus selesaikan ya. Jadi penyelesaiannya berarti di sini variabelnya ada X, ada Y, ada lambda ya.
Jadi tiga variabel itu harus kita cari dari sistem persamaan itu. Nah, titik yang diperoleh ya dari penyelesaian itu merupakan titik kritis ya dari fungsi ya. Jadi fungsi f x y pada kendala g x y. Nah, kemudian dari titik-titik kritis itu kita lihat nilainya ya. Jadi nilainya atau kita itu nilai fungsi f pada titik-titik kritis tadi. Nah, jadi yang paling besar itu menjadi maksimum, yang paling kecil menjadi minimum ya. Itu yang cara langkah kedua ya. Dengan menghitung nilai f pada setiap titik kritis tadi yang diperoleh dari penyelesaian persamaan pertama tadi. Yang pertama sistem persamaan ya, di situ ada tiga persamaan, tiga variabel. Nah, nilai-nilai dari titik kritis itu kita ambil yang terbesar itu sebagai nilai maksimum, yang terkecil sebagai nilai minimum ya. Jadi di situ maksimum dari fungsi f, minimum fungsi f terhadap kendala g ya. Jadi terhadap kendala g x y sama dengan k. Nah, kemudian kalau diperluas lagi menjadi fungsinya tiga variabel. Ya, persamaannya sama, tapi di sini variabelnya menjadi 4 dengan lambdanya ya. Jadi menjadi 4 persamaan, 4 variabel. Nah, jadi kalau ini berarti sistemnya menjadi yang pertama, ini do f do x sama dengan lambda kali do g do x. Yang kedua, do f do y sama dengan lambda kali do g do y. Yang ketiga, do f do z sama dengan lambda kali do g do z ya. Nah, jadi ini 1, 2, 3 ini berasal dari yang ini tadi. Jadi yang ini menjadi 3 ya. Nah, kemudian dari yang satu ini ya, ini menjadi yang keempat ya. G, Y, Z sama dengan K ya. Jadi menjadi 4 persamaan ya. Tentu saja untuk menyelesaikannya ya makin panjang karena 4 persamaan ya. Kadang-kadang untuk substitusi eliminasi ya kita lakukan ya agak lama untuk bisa menemukan ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Ini harus kita coba-coba substitusi eliminasinya supaya menghasilkan nilai nilai X, Y, Z, dan K dan lambda ya. Jadi kalau lambda sendiri sebenarnya tidak kita gunakan untuk menyimpulkan ya. Jadi itu hanya perantara saja. Ada pertanyaan mungkin dari sini? Jadi nanti kita lihat contohnya untuk yang fungsi 2 variabel, kemudian contoh untuk fungsi 3 variabel. Lanjut ya. Ini contoh untuk fungsi 2 variabel ya. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi f(x, y) sama dengan x kuadrat min 2y terhadap kendala x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9 ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini f(x, y) sama dengan ini fungsinya. Jadi ini kendalanya ya, ini kendala. Berarti ini gx, y-nya sama dengan x kuadrat plus y kuadrat sama min 9 sama dengan 0 ya. Ini sebagai gx, y-nya ya. Nah, berarti kalau kita cari gradient dari
F ya. Jadi ini kan kita harus cari dulu F dua X itu sama dengan 2X. Kemudian 2F 2Y sama dengan min 2 ya. Kemudian dari sini G 2X itu 2X, G 2Y juga sama dengan 2Y sama ya. Ya, jadi dari gradien F ini ya, ini gradien F, ini gradien G. Nah, jadi kita peroleh yang pertama ini 2X sama dengan lambda kali 2X ya. Jadi ini dikalikan lambda ya. Jadi lambda kali ini. Kemudian min 2 ini sama dengan 2Y, ini dikalikan lambda juga ya. Jadi min 2 sama dengan ini yang kedua ya. 2 lambda Y. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah kendala tadi ya. Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Nah, tinggal kita mencari X, Y, dan lambda. Caranya bagaimana? Ya, kita harus cari ya, bagaimana bisa kita lakukan eliminasi, substitusi eliminasi dari variabel ya. Ya, kalau tiga variabel berarti eliminasi satu dulu ya. Masih ada dua, nanti diselesaikan gitu ya. Nah, jadi kalau ini misalnya lambdanya dulu yang dieliminasi, misalnya kan lambda hanya ada di dua persamaan ya. Jadi kalau yang ini saya kalikan dengan Y supaya 2 lambda XY, di sini juga kalikan X supaya 2 lambda XY ya. Jadi kan yang atas dikalikan Y ya. Jadi 2 XY sama dengan 2 lambda XY. Kemudian di sini dikalikan X, jadi min 2X sama dengan 2 kali lambda XY. Ya, jadi sama ya. Yang bawah kalikan X, yang atas kalikan Y ya. Jadi ini tadi kalikan Y, yang ini kalikan X ya. Nah, jadi kalau kita kurangkan, ini kan menjadi 2X Y plus 2X ya, sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan 2X, ini Y plus 1 sama dengan 0 ya. Jadi ini bisa X sama dengan 0, Y sama dengan min 1. Oke, terus diapakan lagi? Jadi kalau X-nya sama dengan 0, di sini kalau X-nya 0, berarti Y kuadrat sama dengan 9. Berarti Y-nya sama dengan plus minus 3 ya. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya plus minus 3. Jadi di sini diperoleh 0,3, 0,3 dan 0,-3 ya. Nah, jadi titik kritisnya di sini yang pertama di sini 0,3, yang kedua 0,-3 ya.
Nah, kemudian kalau Y-nya min 1 ini bagaimana? Y-nya min 1, Y sama dengan min 1, X-nya berapa? Y kuadrat, min 1 kuadrat kan 1, sama dengan 8 jadinya ya. Jadi ini masuk ke persamaan 3 ya. Jadi ini masuk persamaan 3, 3 ya. Jadi Y kuadrat plus 1 sama dengan 9 ya. Jadi kalau mau, ini ya saya tulis dulu ini ya. Plus 1 sama dengan 9. Jadi X-nya sama dengan plus minus akar 8 ya. Atau plus minus 2 akar 2 ya. 2 akar 2. Jadi di sini menjadi titik kritis yang ketiga, 2 akar 2, min 1. Kemudian keempat, min 2 akar 2, min 1 juga. Nah, jadi ada 4 titik kritis ya. Oke, bisa dipahami ini caranya seperti itu. Jadi ya tidak ada keharusan harus bagaimana ya, tapi ya kita harus cari ya. Harus cari supaya kita memperoleh nilai X, Y, Z ya. X, Y saja di sini ya, X, Y, kemudian lambda ya. Jadi lambdanya tidak kita pilih, tidak kita tentukan pun tidak apa-apa karena di situ eh, memang tidak kita gunakan dalam perhitungan ya. Tapi ada juga ya, mungkin lambdanya harus ditentukan dulu baru bisa memperoleh X dan Y gitu misalnya ya. Ya, jika terjadi seperti itu ya harus cari dulu lambdanya berapa ya. Meskipun lambda itu tidak kita pakai, yang kita pakai adalah X dan Y-nya saja. Itu sebagai titik kritis ya. Nah, kemudian dari titik kritis ini kita lihat nilai fungsi F-nya. Ini kan ada 4, berarti harus dihitung 4 nilai fungsi F pada keempat titik kritis tadi. Yang terbesar itu menjadi maksimum, yang terkecil adalah minimum ya. Nah, ini setelah dicek ya, ternyata ini 6, ini min 6, ini 10, ini 10 ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa yang ini itu minimum ya. Minimum. 10 ini maksimum ya. Ini juga maksimum ya. Ya, kesimpulannya, Pak, kesimpulannya adalah nilai minimum fungsi F terhadap kendala G tadi itu adalah min 6 dan nilai maksimumnya adalah 10. Jadi kalau mau ditulis lengkap ya berarti yang ini ya, nilai minimum fungsi f x y sama dengan x kuadrat min 2y kuadrat terhadap kendala x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9 adalah min 6. Dan nilai maksimumnya adalah 10 ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi ketika kata-katanya itu ada terhadap kendalanya ya. Karena ini maksimum minimum terkendala, bukan maksimum minimum yang biasa seperti yang kita bahas kemarin. Nah, kemudian dalam permasalahan nyata seperti apa ya penggunaannya? Jadi ada kendala itu apa maksudnya ya? Kenapa harus kendala gitu ya? Jadi kendala itu kan berarti harus diikuti ya, suatu persyaratan yang harus diikuti. Nah, contohnya di sini tentukan dimensi dari open rectangular box of maximum volume. Jadi intinya di sini ya, ini kan dengan syarat ya bahwa rectangle-nya itu terbuat dari
cardboard ya, yang areanya, yang luasnya itu adalah 48 cm. Jadi luas permukaan bahannya di situ 48, yaitu sebagai syarat ya. Jadi luas permukaan bahan itu 48 feet kuadrat, yaitu sebagai kendala. Jadi suatu syarat ya. Ya, jadi kalau volume, kalau ini kita secara matematis ya, box itu ada panjang, lebar, dan tinggi ya. Jadi ini tanpa tutup ya. Panjang, lebar, tinggi. Panjangnya X, lebarnya Y, tingginya Z ya. Berarti volumenya ya X kali Y kali Z kan ya. Volume ya. Jadi ini rumus volume ini. Nah, kita ingin memaksimumkan volume ya. Jadi ini dimaksimumkan. Dengan kendala di sini dengan syarat ya. Jadi syarat itu sebagai kendala ya. Bahan yang digunakan 48 feet kuadrat ya. Nah, bahan yang digunakan itu kan luas permukaannya, jadinya kan ada luas alasnya. Alasnya kan E kali Y ya. Ditambah luas samping kiri kanan, kemudian luas depan belakang ya. Jadi berarti ada 2 kali XZ ditambah 2 kali YZ ya. Bisa dipahami ya itu apa XY, 2XZ, 2YZ ya. Jadi XY itu adalah luas alas, kemudian XZ itu luas sisi, sisi samping ya, samping kiri kanan. Jadi ada 2 ya. Kemudian 2YZ adalah luas sisi depan belakang ya. Jadi samakan luasnya di situ ya. Nah itu totalnya 48 ya. Bisa dipahami sampai di sini? Insya Allah bisa, Pak. Ya, yang berikutnya ya kita lakukan atau kita tentukan persamaan Lagrange. Jadi ini untuk menentukan persamaan Lagrange namanya ya. Ya berarti di sini dari gradien F, gradien G, jadi gradien F sama dengan lambda kali gradien G. Ya, jadi ini dengan ini dengan ini dengan ini ya. Jadi kita tulis sebagai yang pertama ini YZ sama dengan lambda kali Y plus 2Y. Yang kedua XY ya, sama dengan lambda kali X plus 2Z ya. Kemudian yang ketiga XY sama dengan lambda kali 2X 2Y ya. Jadi kan ini dikalikan lambda kan tadi ya, lambda. Ini juga ada lambda, ini ada lambda, ini ada lambda ya. Ya, jadi disamakan itu menjadi nomor 1, 2, 3 ya. Kemudian yang keempat ini adalah kendalanya tadi 4 ya. Nah, ini bagaimana mencari XY-nya dari sini ya. Coba silakan diotak-atik. Jadi X-nya ini ketemu 4, Y-nya ketemu 4, Z-nya ketemu 2. Nah, bahkan di otak-atik ya, bagaimana mendapatkannya. Boleh nanti kalau ada yang ditulis di kertas dulu, nanti dikutuk di kirim ya. Jadi ketemunya X-nya 4, Y-nya 4, Z-nya 2 ya. Dari mana itu diperoleh ya. Berarti kan dieliminasikan dulu ya.
Misalnya lambdanya dieliminasi dulu ya. Kemudian nanti baru substitusi ke persamaan 4 ya. Nah, hasilnya X dulu ya mungkin ya. Kemudian X-nya ketemu, baru masukkan untuk memperoleh Y. X-nya ketemu, gunakan untuk memperoleh Y. Ya. Seperti itu. Oke, silahkan dicoba ya, cara-caranya. Kalau cuma mau lihat aja kan nggak ngerti nanti. Kalau bisa mencari, bisa nanti ketemu, ya itu hal yang akan bisa dipahami benar gitu ya. Karena untuk menentukan atau untuk menyelesaikan sistem seperti ini, ya kita tahunya kan substitusi eliminasi aja. Nah, substitusi eliminasi kan mana yang harus dieliminasi dulu, mana yang harus disubstitusi gitu kan. Ya, silakan. Eh, kan ini materinya juga tinggal ini aja ya. Jadi silakan ditemukan X-nya 4, Y-nya 4, Z-nya 2 ya. Kalau ada yang sudah nanti silakan di-share ya. Ya, stop share saya. Jadi untuk tugas individunya saya deadline kan tanggal 15 ya semua ya. Untuk ujiannya kita di hari Kamis kalau nggak salah ya. Coba saya lihat jadwalnya. Ya, kalkulus diferensial itu hari Rabu jam 13.
Ada yang mau menambahkan? Ya, jadi dari hasil yang ada itu X-nya 4, Y-nya 4, Z-nya 2. Ya. Cuma dari mananya yaitu yang harus ditemukan ya. Sudah ada yang ketemu? Kan jawabannya sudah ada ya. 4, 4, 2.
caranya, mencari caranya ya. Kenapa bisa ketemu itu gitu ya? Bagaimana bisa ketemu X-nya 4, Bapak, saya mau Y-nya. coba. Ya, silakan. Boleh share screen. Sebentar ya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Apakah sudah terlihat, Pak, layarnya? Iya, gitu. Oke, jadi tadi itu kan ada 4 persamaan, yaitu ada YZ sama dengan lambda X plus 2 lambda Z. Terus yang kedua itu ada XZ sama dengan lambda X plus 2 lambda Z. Yang ketiga itu ada XY sama dengan 2 lambda X plus 2 lambda Y. Terus yang persamaan keempat yaitu kendalanya XY ditambah 2 XZ ditambah 2 YZ sama dengan 48. Nah, itu saya mengeliminasi persamaan satu dan 2 dulu, yaitu YZ, YZ sama dengan lambda Y ditambah 2 lambda Z dikurangin dengan XZ sama dengan lambda X plus 2 lambda Z. Nah, jadinya dikurangin ya, jadinya Z sama Z kali ya Z kali Y min X sama dengan lambda Y min X. Nah, maka kita temukan Z-nya itu sama dengan lambda. Ini kita tulis jadi persamaan kelima. Nah, setelah itu kita eliminasi persamaan satu dan tiganya, yaitu YZ-nya sama dengan lambda Y ditambah 2 lambda Z, XY-nya sama dengan 2 lambda X ditambah 2 lambda Y. Nah, yang YZ yang persamaan satu kita kalikan 2 dan yang persamaan 3 kita kalikan satu. Maka kita dapat hasilnya yaitu 2 YZ sama dengan 2 lambda Y ditambah 4 lambda Z dikurang dengan XY sama dengan 2 lambda X ditambah 2 lambda Y. Maka hasilnya kita temukan Y dikali 2Z min X sama dengan 2 lambda dikali 2Z min X. Maka yang 2Z min X ini hilang. Kita bisa coret atau habis. Jadinya tersisa Y sama dengan 2 lambda. Ini kita masukin ke persamaan ke-6. Setelah itu kita cari lagi X-nya yaitu eliminasi 2 dan 3. XZ-nya sama dengan lambda X ditambah 2 lambda Z. Terus yang ke persamaan tiganya itu XY sama dengan 2 lambda X ditambah 2 lambda Y. Yang persamaan 2 itu kita kali 2 dan persamaan 3 itu kita kali 1. Maka kita dapat hasilnya 2 lambda, ya 2 lambda Z, salah, 2 XZ sama dengan 2 lambda X ditambah 4 lambda Z dikurang dengan XY sama dengan 2 lambda X ditambah 2 lambda Y. Nah, maka kita dapat hasilnya yaitu X dikali 2Z min Y sama dengan 2 lambda dikali 2Z min Y. Nah, 2Z min Y ini bisa kita coret jadi tersisa X sama dengan 2 lambda. Habis itu, setelah kita temukan X, Y, dan Z-nya, kita bisa substitusi ke persamaan keempat, yaitu ke kendalanya. Maka kita dapat hasilnya. Nah, tadi kan kendalanya itu kan X, Y ditambah 2 X, Z ditambah 2 Y, Z sama dengan 48. Maka kita dapat X, Y ini kan tadi kita temukan
di ini adalah 2 lambda, ditambah Y-nya ini juga 2 lambda, terus ditambah 2 dikali X-nya 2 lambda, Z-nya itu lambda, ditambah 2 dikali Y-nya itu 2 lambda, Z-nya itu lambda, sama dengan 48. Maka kita dapat 4 lambda kuadrat ditambah 4 lambda kuadrat ditambah 4 lambda kuadrat sama dengan 48. Maka hasilnya 12 lambda kuadrat sama dengan 48. Nah, 48 dibagi 2, maaf ini 12, itu hasilnya 4, dan lambda itu sama dengan Suaranya hilang. halo, apakah terdengar, Pak? Maaf Pak, apakah suara saya terdengar? Oh,
Ya, maaf tadi nggak tahu ya internetnya kalau di apa notifikasi yang di sini itu internet akses tapi kok tiba-tiba hilang kemudian manggil lagi muternya lama banget itu nggak bisa muncul-muncul terus tak apa namanya tak tutup tak buka lagi juga tetap sama lama ya nggak muncul-muncul ini saja coba ganti tethering ternyata bisa berarti internet kantornya ini ya internetnya UNJ ini yang tadi hilang ya padahal kalau di ininya munculnya tulisannya internet akses ya jadi bisa gitu tapi nggak bisa masuk ke Zoom ya oke lanjut ini tadi ketemu lambdanya 2 ya. Iya, Pak. Nah, lambdanya kita temukan dua. Setelah itu kita lanjut untuk mencari nilai X, Y, dan Z-nya, yaitu saya substitusikan persamaan satu untuk mendapatkan Y, yaitu YZ sama dengan lambda X ditambah 2 lambda Z. Nah, tadi kan Z-nya kita temukan Z itu sama dengan lambda kan. Nah, lambda juga kita temukan sama dengan 2. Maka kita tulisnya seperti ini, kayak Y kali lambda sama dengan 2X ditambah 2X ditambah 2 kali 2 kali lambda. Nah, terus tadi lambdanya kita temukan 2, jadi kita langsung substitusi aja di sini. Jadinya Y, Y dikali 2 sama dengan 2 dikali 2 lambda ditambah 4 lambda. Jadinya Y sama dengan 4 lambda ditambah 4 lambda dibagi 2. Jadinya lambdanya sama dengan, ini kan jadinya 8 lambda per 2 ya. Y-nya sama dengan 4. Nah, setelah itu, eh, benar nggak sih, Pak? Kan Lanjut. sebetulnya bisa bisa dari yang tadi aja yang kan di awal kan persamaan 1 2 1 3 itu kan memperoleh X sama dengan 2 lambda Y sama dengan 2 lambda kalau Oh lambda iya, sudah oh ketemu iya. dari situ aja. Iya Pak, benar-benar. Kalau kita langsung substitusi aja di sini, jadinya nilai Y-nya sama dengan 2 dikali 2, lambdanya 2, jadinya Y-nya sama dengan 4. Terus Z-nya itu sama dengan 2, dan X-nya sama dengan 2 dikali lambdanya 2, jadinya X-nya sama dengan 4. Iya, Itu. Terima kasih. iya, oke. Ya, jadi untuk eliminasi substitusi seperti ini ya tidak harus sama persis ini ya. Jadi bisa mungkin orang lain apa namanya caranya berbeda tapi hasilnya ya pasti sama ya. Ya, oke ya. Jadi tadi sampai ke ini saya share screen dulu ya. Ya, jadi ini hasilnya 442 ya, oke ya. Jadi ukuran ukuran dimensi yang menjadikan boxnya itu volumenya maksimum adalah panjangnya 4, lebarnya 4, tingginya 2. Jadi volume maksimumnya adalah 32 ya. Nah, jadi ini merupakan eh, memaksimumkan volume dengan bahan yang terbatas ya. Jadi bahannya dibatasi 48 tadi ya. Jadi yang dimaksud kendala itu ya itu tadi. Jadi kendalanya adalah bahan yang disediakan hanya 48. Kita diminta untuk membuat kotak yang volumenya maksimum. Ya. Tapi kendalanya adalah bahan yang disediakan hanya itu ya, nggak bisa tambah gitu kan ya. Ya, oke, jadi materinya ya hanya sampai di situ ya. Kemudian bisa digunakan untuk latihan, bahan diskusi, teman 15. Ya, jadi ini silakan dicoba kerjakan. Jadi ada 4 soal. Ya, jadi caranya ya sama ya, jadi
kita cari persamaan ini seperti contoh yang pertama. Jadi persamaan Lagrange-nya berarti untuk ini kan yang pertama do F do X yaitu 2X ya sama dengan lambda kali do G do X Y ya. Jadi 2X sama dengan lambda ini turun ke X-nya Y ya. Kemudian yang kedua do F do Y jadi 2Y sama dengan lambda kali do G do Y ya, X ya. Kemudian yang ketiga XY min 3 sama dengan 0 ya. Jadi 3 persamaan 3 variabel ya. Jadi kalau di yang pertama itu kalikan dengan X, yang kedua kalikan Y. Jadi ini boleh saya kerjakan dulu yang nomor 1, yang lainnya nanti silahkan dikerjakan ya. Nah, jadi persamaan Lagrange sudah ketemu. Nah, kalau ini yang nomor 1 ini saya kalikan X ya. Berarti 2X kuadrat sama dengan lambda XY ya. Yang 2 kali Y. Berarti 2Y kuadrat sama dengan lambda XY juga. Kalau ini saya kurangkan kan menjadi 2X kuadrat min 2Y kuadrat sama dengan 0 ya. Atau X kuadrat sama dengan Y kuadrat ya. Jadi sini bisa ditulis X-nya sama dengan plus minus Y. Jadi X-nya plus minus Y. Nah kemudian kalau X sama dengan Y, berarti di sini XY min 3 sama dengan 0 ya. Jadi XY min 3 sama dengan 0. Berarti X kuadrat, kalau Y-nya sama dengan X kan jadinya ini X kuadrat min 3 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan plus minus akar 3 ya. Nah kemudian kalau Y sama dengan min X, berarti min X Y, Y-nya min X berarti min X kuadrat ya jadinya. Jadi min X kuadrat min 3 sama dengan 0 atau X kuadrat sama dengan min 3 ya. Ini tidak ada ya. Nah jadi hanya ini saja ya, X-nya plus minus akar 3 berarti titik kritisnya kalau X-nya akar 3 berarti Y-nya kan Y-nya sama dengan plus minus X ya. X plus minus Y. Jadi berarti kombinasinya di sini menjadi yang pertama akar 3, akar 3, yang kedua akar 3, min akar 3, dan ketiga min akar 3, akar 3, yang keempat adalah min akar 3, min akar 3 ya. Jadi FY-nya, titik kritisnya ini. Nah, kita lihat aja masing-masing. Jadi F-nya kan Y kuadrat plus Y kuadrat ya. Jadi F(X)Y F akar 3, akar 3
sama dengan 3 ditambah 3 ya, 6 ya. F akar 3, min akar 3 ternyata juga sama ya, 3 ditambah 3 ya, 6 ya, karena dikuadratkan ya. F min akar 3, akar 3 itu juga 3 plus 3 sama dengan 6. Kemudian F min akar 3, min akar 3 ini juga 3 ditambah 3, 6 juga ya. Jadi ternyata sama semuanya. Nah, bagaimana kita menyimpulkan bahwa ini merupakan nilai minimum ya. Yang diminta kan nilai minimum ini ya, minimum ya. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa ini nilai minimum? Jadi ini apakah ini nilai minimum? Nah, kita harus cek ya. Kita ambil, kan kalau ini ada 4 ini kan titik kritis ya. Berarti jatuhnya kalau nggak minimum ya maksimum. Ya, jatuhnya kalau nggak minimum ya maksimum kan, dua kemungkinan itu. Nah, kalau kita misalnya ambil sembarang nilai yang lain yang ada pada kendala, karena itu tadi kan kendala itu kan syarat ya, berarti EG ini harus ada di kendala. Nah, kemudian kalau dibandingkan ternyata dia lebih kecil dari 6, berarti 6-nya maksimum. Kalau misalnya hasilnya lebih dari 6, berarti 6 itu minimum ya. Jadi kita coba, jadi kendalanya itu kita pilih ya, titik pada kendala Y min 3 sama dengan 0. Kendalanya kan itu. Ya, gampangnya kalau X-nya 1, maka Y-nya berapa? 3 ya. Berarti titiknya adalah 1,3. Kemudian kita hitungnya F 1,3. Jadi 1 kuadrat plus 3 kuadrat. Jadi sama dengan ini 9 plus 1, 10 ya. Nah, ini lebih dari 6 kan. Nah, jadi yang 6 tadi ada nilai minimum. Jadi nilai minimum Fx sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat terhadap ini minimum ya, minimum terhadap kendala X min 3 sama dengan 0 adalah 6 ya. Jadi nilai minimumnya adalah 6. Jadi sesuai dengan yang ditanyakan ya, minimumnya. Oke, bisa dipahami ini. Nah, dari soal nomor 1 ya. Bapak maaf izin tanya. Ya, Kalau semisal nilainya seperti itu kan itu tandanya X dan Y-nya ada. Apakah apakah kita perlu mencari titik kritis dari misalkan X-nya sama dengan 0, terus Y-nya sama dengan 0, ataupun X Y-nya itu sama dengan 0 nggak Pak? Untuk mencari nilai titik kritisnya. titik kritisnya dari Kalau itu, kalau itu kan misalkan itu X dan Y-nya kan berarti kan ada ya Pak. Nah kalau misal kita misalin X-nya sama dengan 0, terus Y-nya tuh sama dengan 0 gitu Pak.
nol dengan nol kan apakah itu titik kritis memenuhi. Jadi titik kritis itu kan memenuhi sistem persamaan itu. Kalau 0,0 memenuhi enggak? Jadi persamaannya mana 1, 2, 3 yang ada di atas. Nah ini. Nah kalau X-nya 0, Y-nya 0 kan 0 kali 0 kan 0 dikurang 3 sama dengan 0. Di persamaan 3-nya saja sudah enggak memenuhi. Kan titik kritisnya dipenuhi dari sistem persamaan 1, 2, 3 itu. 1, 2, 3. Artinya kalau kita substitusi ke situ pasti harus bernilai benar kan di setiap persamaannya. Iya enggak? Jadi kalau misalnya X-nya 0, di persamaan 3 enggak bisa memenuhi. Kalau misal di tiga fungsi, Pak. Kalau misalkan di tiga fungsi, itu kita perlu, misalkan X1 sama dengan 0, berarti ada titik kritis satu, berarti kan 0 plus Y-nya itu 3 per Y-nya itu misalkan yang diketahui di situ, eh, misalkan Y-nya itu 2, terus Z-nya itu misalkan 1 gitu, Pak. Itu bisa dicari nggak, Pak? Atau cukup X dan Y yang ada aja? Saya kurang mengerti maksudnya. Itu yang soal mana? Soal yang ini? Soal yang ini bukan? Soal nomor Iya, 1 ini? bukan di, kalau semisalkan ya di soal itu, nggak di variabel 3, Pak, di variabel 3. Yang variabelnya X, Y, Z. Ya, Ada nomor 3 dan 4. Itu gimana? Apa tadi pertanyaan? kan jadi misalkan, jadi kita udah nemuin X, X, Y, dan Z-nya ya, Pak. Hmm. Nah, itu titik kritisnya berarti dari titik X, Y, dan Z yang udah kita temuin aja, atau kita pakai dicari juga kalau misalkan X-nya itu sama dengan 0, terus Y-nya itu sama dengan 0, kayak gitu, Pak. Hasilnya Oh, tuh untuk mencari nilai Z-nya gitu. iya. Maksudnya kalau kalau misalnya hanya ada satu titik kritis gitu ya. Ada satu titik kritis berarti kan kita belum tahu pada titik kritis tadi itu menghasilkan maksimum atau minimum. Nah, untuk memastikan bahwa itu maksimum atau minimum, berarti kita ambil titik lain yang ada di kendala. Titik lain yang ada di kendala. Artinya dari persamaan yang ada di kendala itu ya kita ambil nilai X dan Y-nya yang tertentu ya, misalnya 1, X-nya 1, Y-nya 1. Boleh juga X-nya 0, Y-nya 0, Y-nya berapa gitu. Ya, itu untuk membandingkan ya. Ya karena kan apa? Karena kalau misalnya titik kritis, dan nilai pada titik kritis tadi ada dua kemungkinan. Kalau tidak maksimum ya minimum ya. Nah, ini yang benar yang mana? Apakah ini maksimum atau minimum? Ya, kita ambil titik lain yang berada pada kendala gitu ya. Nah, kemudian kalau dimasukkan ternyata lebih kecil dari nilai yang tadi, berarti nilai tadi adalah nilai maksimum bukan minimum gitu kan. Seperti contoh yang tadi itu. Contoh tadi kan kebetulan titik kritisnya ada 4, tetapi nilainya ternyata sama semua ya, 6 ya. Nah, kita kan nggak tahu 6 ini benar nggak minimum. Ya. Nah, untuk membandingkan, itu tidak diambil sembarang titik, tetapi titik yang berada di persamaan kendala tadi. Jadi kalau persamaan kendalanya X, Y, min 3 sama dengan 0, kalau saya ambil X-nya 1, Y-nya kan 3 gitu ya. Sehingga kalau dimasukkan ke fungsi F, itu hasilnya 10, itu lebih dari 6. Jadi sudah yakin bahwa 6 itu adalah nilai minimum ya. Karena ya pasti kalau diambil titik manapun yang ada di kendala, itu kalau dimasukkan pasti lebih dari 6 ya. Jadi tadi cukup diambil satu saja sebagai sampel ya. Tentu saja nilainya yang gampang ya. Berarti titik
XY yang kita ambil itu, misalnya XYZ yang kita ambil itu sama dengan titik dari kendala tersebut ya Pak? Ya, jadi titik yang berada pada kendala. Jadi kendala itu kan persamaan ya. Kalau digambarkan berupa kurva ya. Jadi kita ambil titik yang berada pada kurva tadi. Artinya kalau kita pilih X-nya berapa, Y-nya berapa, Y-nya ketemu gitu kan. Jadi kalau yang di soal nomor 3, kalau misalnya nanti hanya ada satu titik kritis ya, berarti kita nggak bisa menyimpulkan ini minimum ya. Jadi belum bisa mengatakan ini minimum ya. Kalau maksimum bagaimana? Kan titik kritis itu kalau nggak minimum ya maksimum gitu. Nah, diambil titik yang ada di kendala ya. Misalnya kan diambil X-nya 1, Y-nya 1 ya. Kalau X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya berapa? Jadi kan ini 4 4 jadi 2 ya. Jadi 4 dibagi 2. Jadi 1,1,2. Masukkan aja di sini 1 kuadrat tambah 2 tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ya. Nah, apakah itu lebih besar dari nilai yang tadi dihitung dari titik kritis tadi? Kalau lebih besar ya berarti benar ya kesimpulan kita titik kritis tadi memberikan nilai minimum. Bisa dipahami ya? Tapi kalau misalnya ada dua titik kritis dimasukkan yang satu besar yang satu kecil jadi nggak sama gitu ya, nggak sama berarti yang besar menjadi maksimum, yang kecil menjadi minimum ya. Jadi kalau ada dua titik kritis dan kebetulan ya, berarti kesimpulannya sudah langsung dari situ. Nah kalau yang tadi kan contoh tadi kan ada 4 titik kritis tapi nilainya sama semua ya, sehingga perlu melihat ya nilai lain yang ada di kendala untuk melihat bahwa yang 6 itu adalah nilai minimum ya. Ya kalau misalnya titik kritisnya hanya satu ya pasti ya harus mencari titik yang ada di kendala untuk membandingkan ya, bahwa dia menjadi nilai minimum atau nilai maksimum ya. Oke, silakan dicoba ya untuk nomor 2, 3, dan 4 ya. Jadi kalau nanti sudah ada yang selesai boleh di-share ya. Permisi Pak, saya mau nanya Pak. Ya, Kalau misalnya kalau misalnya titik kritisnya itu tidak memenuhi kendala, tapi nilainya sama, itu gimana Pak? titik kritisnya kan? Yang nomor satu itu kan yang nomor satu tadi bahan diskusi kan nilai kendalanya titik kritisnya itu kan kalau dimasukin ke kendala ya Pak, Hmm. negatif yang negatif akar 3 sama akar 3 itu dia jadinya bukan 0 Pak, jadinya negatif 6. Akar 3 kali akar 3 jadi 3 kalau main ya, main akar 3 ya, berarti yang 2 dan 3 itu berarti tidak memenuhi ya. Jadi bukan titik kritis berarti. Jadi titik kritisnya hanya ada 2 sebetulnya jadinya ini ya. Karena kalau akar 3 kali min akar 3 kan jadi min 3, min 3, min 3 ya. Jadi tidak nol ya. Jadi GI sama dengan nolnya tidak benar ya. Jadi ini tadi berarti hanya kan tadi karena tadi ada bentuk kuadrat jadi ada plus minus ini jadi yang membuat ini tadi ada yang salah di sininya. Ya, jadi yang nomor 2 dan 3 berarti nggak masuk ke titik kritis ya. Yang ini enggak ya.
Karena tadi kan X-nya sama dengan Y ya. Tidak ada syarat ini tadi X sama dengan Y. Jadi X sama dengan Y berarti kan positif-positif atau negatif-negatif ya. Kalau yang X sama dengan min Y kan di sini tidak ya. Tidak ya. Sehingga yang dipakai adalah yang X sama dengan Y saja. Jadi ini ya positif-positif, negatif-negatif. Jadi yang tidak sama ini satu positif. Jadi kan tidak sama ya. Itu yang memenuhi yang kanan ya. Yang ini ya. Tapi ini kan jadi apa namanya tidak ada di situ ya untuk X yang sama dengan min Y sama dengan min X ya. Jadi yang nomor 2 dan 3 ini dicoret ya karena kita punya syarat ini. Jadi hanya ini dan ini tadi kelewat ya. Semuanya ketulis ya. Oke ya, betul ya. Jadi ada syarat X sama dengan Y di situ. Kalau X sama dengan min Y tidak ada ya, tidak boleh ya, tidak masuk ya. Jadi itu harus dibuang ya. Ya, jadi kan dari X sama dengan Y itu X kuadrat sama dengan 3, X-nya plus minus akar 3. Jadi ya kalau X-nya akar 3 ya Y-nya akar 3. Kalau X-nya min akar 3, Y-nya min akar 3. Jadi tidak ada yang X-nya akar 3, Y-nya min akar 3 atau sebaliknya ya. Oke ya, jadi itu jawaban nomor 1 ya. Yang nomor 2, 3, 4 silahkan. Bapak, saya izin nomor 2, apakah boleh? Iya, silakan. Ini saya stop share ya. Izin Pak, apakah sudah terlihat? Iya, Baik, jadi untuk soalnya itu fx, y-nya xy dan yang terkendalanya itu gx, y 4x kuadrat plus 9y kuadrat min 36 sama dengan 0. Kemudian kita turunkan dulu do f per do x itu y, do f per do y-nya itu x, do g per do x-nya 8x, do g per do y-nya itu 18y. Kemudian kita dapat persamaan YI plus XJ sama dengan lambda dikali 8XI ditambah 18YJ. Kemudian kita buat 3 persamaan. Y sama dengan 8 lambda X, yang kedua X sama dengan 18 lambda Y. Terus yang ketiga itu yang G-nya itu 4X kuadrat plus 9Y kuadrat min 36 sama dengan 0. Kalau saya Pak ngelihatnya karena persamaan 1, persamaan 2 itu udah Y sama dengan X, jadi saya masukkan Y-nya itu ke dalam persamaan 2, Pak. Persamaan 1 saya substitusi ke persamaan 2. Jadi kan X sama dengan 18 lambda Y. Terus Y-nya saya ganti menjadi 8 lambda X. Jadi X sama dengan 18 lambda dikali 8 lambda X. Jadi hasilnya X sama dengan 144 lambda X. Lalu saya misalkan X-nya itu sama dengan 1. Jadi ketemu lambdanya itu 1 per 12. Plus minus 1 per 12. Kemudian saya substitusi lambdanya ke Y. Dari yang plus dulu itu mendapatkan hasil 2 per 3X. Kemudian kalau yang min 1 per 12 itu mendapatkan hasil min 2 per 3. sebentar itu di situ nanti ada X sama dengan 1 itu dari mana? Saya permisalkan aja, itu nggak boleh Pak? Nggak boleh kan ada syarat yang memenuhi ketiga-tiganya tadi. Hmm. Ya, jadi kalau X-nya 1 ya berarti nanti 1, Y-nya berapa gitu kan ya. Karena di situ sudah memasukkan X1 gitu. Artinya
X-nya sama dengan 1, sudah tertentu gitu. Tapi kan kalau ini kan enggak, ya, yang memenuhi tiga-tiganya itu X-nya apa saja, Y-nya apa saja, Z-nya apa saja. Gitu. Oke, siap, Pak. Ya, jadi X-nya ya harus kita cari dari ketiga persamaan itu. Jadi tidak menentukan sendiri X sama dengan 1. Oke, Pak. Kalau misalkan kedua ruas saya bagi dengan X itu bisa nggak ya, Pak? Jadi tetap 144 lambda terus sama dengan 1. Jadi persamaan yang ini. Ya, bisa saja. Ya. Artinya X-nya tidak 0 nanti ya. Iya, Pak. Jadi X-nya tidak 0. Jadi hasilnya akan tetap menjadi lambdanya itu plus minus 1/12 ya, Pak. Ya, Oke, siap, Pak. Baik, saya lanjutkan. Lalu kan yang Y-nya itu kan mendapat 2/3 X dari substitusi lambda ke Y. Kemudian saya substitusi Y ke persamaan yang ketiga. Yang terkendala itu 4x kuadrat plus 9 dikali 2/3 x kuadrat dikurang 36 dan mendapatkan hasil X sama dengan plus minus 3 akar 2/2. Lalu kan kita sudah dapat X-nya, lalu kita substitusi ke dalam Y-nya. Nah, setelah saya hitung Pak, ini saya rangkum jadi kalau misalkan Y-nya kita masukkan plus 2/3 X, itu akan mendapatkan hasil plus akar 2. Kalau misalkan kita masukkan Y sama dengan min 2/3 X, itu mendapatkan hasil Y sama dengan min 2. Lalu kita dapat titik kritisnya ada 4 yaitu 3 akar 2 per 2 koma akar 2 3 akar 2 per 2 koma min akar 2 min 3 akar 2 per 2 koma akar 2 dan min 3 akar 2 per 2 koma min akar 2. Lalu kita masukkan ke dalam fungsi f-nya, itu mendapatkan hasil min 3, 3 dan 3. Jadi nilai maksimum, kan yang ditanya nilai maksimum nomor 2, jadi nilai maksimum fx, y-nya itu adalah 3. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. iya, oke. Oke, jadi yang tadi X sama dengan 1 itu tidak dipilih tetapi dibagi dengan X ya, dengan catatan X-nya tidak 0 ya. Oh, ya, siap, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke. Bapak maaf izin memastikan. Ya, Jadi kalau misalkan kita hanya dapat titik kritisnya yaitu satu, hanya satu karena dia bukan dikuadratkan, jadi nggak ada plus minusnya gitu. Nah, terus kita coba titik lain tapi dia memenuhi kendala tersebut ya Pak. Misalkan kendala tersebut itu sama dengan nol, maka X, Y, Z itu harus sama dengan jika disubstitusi ke kendala tersebut itu sama dengan nol gitu ya Pak. ya, Itu kita iya. bisa jadikan titik kritis gitu Pak. Ya, bukan Eh, titik kritis, tetapi sebagai pembanding aja. Kan yang titik kritisnya cuma ada 1. mm-mm. Ya, jadi kalau dari titik kritis itu dimasukkan ke fungsinya, itu ada 2 kemungkinan, dia maksimum atau minimum. Nah, kalau kita ambil titik lain yang ada di kendala, kemudian saya coba cek di fungsinya, ternyata titik lain yang ada di kendala tadi itu menghasilkan yang lebih kecil, berarti yang titik kritis itu menjadi maksimum gitu kan. Paham nggak? Ya Pak, Jadi kan yang disebut titik kritis itu pasti dia menjadi maksimum atau minimum kan. maksimum. Ya. Nah, untuk memastikan maksimum ya kita harus coba titik lain yang ada di kendala itu nanti kalau dimasukkan ke fungsi, kalau dia akan memberi maksimum berarti harus lebih kecil dari yang titik titik kritis tadi, yang nilai dari titik kritis. Ya. Jadi kalau misalnya nilai dari titik lain yang ada di kendala tadi memberikan nilai yang lebih besar berarti bukan maksimum tapi minimum. Oke Pak. Saya mau coba nomor 4 boleh Pak? Ya, jelas.
jika ada kekeliruan, mohon koreksinya ya, Pak. Jadi, layar saya sudah terlihat belum, Pak? Ya, sudah. Jadi tadi itu di nomor 4 itu disuruh menentukan nilai minimumnya, yaitu dari fx, y, z sama dengan 4x min 2y plus 2z. Saya pastikan. Hmm. Maaf Pak, sepertinya saya ada kekeliruan nilai fungsinya. Mungkin boleh yang lain dulu Pak. Saya izin Ya, untuk silakan. langkahnya dulu kali ya Pak. Nanti saya revisi Pak. Jadi kalau soal seperti ini, jadinya terhadap kendala 2x kuadrat plus y kuadrat min 3z sama dengan 0, kita cari lagi sesuai dengan rumusnya, yaitu oh ya, gradien. Ya, gradien fx y z sama dengan lambda kali gradien dari x y z. Nah, terus kita cari dou x dikali i ditambah dou f per dou y dikali z ditambah dou f per dou z dikali k. Terus yang g-nya juga sama, lambda dikali dou g per dou x kali i ditambah dou g per dou y dikali dikali j ditambah dou g per dou z dikali k. Setelah itu dou f per dou x-nya itu kita menemukan 4i ditambah min 2j ditambah 2k. Terus sama dengan lambda dikali 4xi ditambah 2yj ditambah min 3k. Habis itu kita dapat eh bentar Pak. Di sini oke. Sebenarnya ini fungsi saya salah nulis sih Pak. Seharusnya fungsinya itu 3z. Ini saya revisi terlebih dahulu atau gimana Pak? Iya, silakan direvisi aja. Oke Pak. Jadi FX-Y-nya 4X min 2Y plus 3Z. Ya. Iya Pak, betul.
Saya mau presentasiin lagi. Iya, Baik Pak, ini sudah saya revisi. Jadi eh, sesuai tadi kita dapatkan 4i-2j plus 3k sama dengan 4 lambda xi ditambah 2 lambda yj min 3 lambda k. Nah, kita dapatkan persamaannya yaitu persamaan pertama 4 sama dengan 4 lambda x. Yang kedua itu min 2 sama dengan 2 lambda y. Terus yang ketiga itu 3 sama dengan min 3 lambda. Dan yang keempat itu adalah kendalanya yaitu 2x kuadrat plus y kuadrat min 3z sama dengan 0. Maka kita bisa langsung ambil nilai lambdanya dari persamaan ketiga yaitu 3 sama dengan 3 sama dengan min 3 lambda, maka lambdanya adalah sama dengan minus 1. Nah, setelah kita temukan lambdanya, kita bisa langsung substitusi untuk mencari nilai x, y, dan z-nya dari persamaan yang sudah kita dapatkan. Nah, dari yang persamaan pertama itu kita dapat nilai X-nya yaitu 4 sama dengan 4 dikali minus 1 X, maka sama dengan X-nya adalah minus 1. Nah yang kedua itu minus 2 sama dengan 2 lambda Y,
minus 2 sama dengan 2 dikali minus 1Y, maka Y-nya sama dengan 1. Nah, terus kita udah dapat nilai X dan Y-nya, maka kita substitusi ke persamaan keempat untuk mendapatkan nilai Z-nya, yaitu 2 kali minus 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat minus 3Z sama dengan 0. Terus maka kita dapatkan hasilnya yaitu Z sama dengan 1. Nah, kita substitusi nilai X, Y, Z-nya pada fungsi f x y z, yaitu kita dapatkan nilai f x y z-nya sama dengan minus 3. Karena di sini titik kritisnya hanya 1, saya buat perbandingan dengan nilai titik 3,3,9. Titik x y z ini jika dimasukkan ke nilai kendala yang salah. Kendala yang di sini itu hasilnya sama dengan 0, maka dia titiknya memenuhi kendala tersebut. Seperti itu kan ya, Pak? Iya, betul. Ya. Nah, setelah itu berarti kita bisa ambil titik tersebut untuk menguji apakah nilai titik kritis ini minimum atau maksimum. Jadi ya kalau kita masukkan nilai 3,3,9 ini hasilnya 35, maka di soal tersebut kan dicarinya nilai minimum, maka nilai minus 3 ini adalah nilai minimumnya yang diperoleh dari titik minus 1,1,1. Sekian dari saya, apakah jawaban saya ada yang keliru, Pak? Iya, sudah betul. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Jadi untuk menentukan atau untuk memilih titik lain yang ada di dalam kendala, ya mungkin pilih yang kecil-kecil saja gitu ya, angkanya biar gampang menghitungnya gitu ya. Ya, tapi mau pilih yang besar ya boleh aja. Yang penting untuk membandingkan ya. Ya berarti tinggal satu yang belum ya. Yang nomor 3 kan belum ya, nomor 3. Permisi Pak, apakah saya boleh mengerjakan nomor 3? Iya, silakan. Saya izin share screen ya Pak. Iya. Apakah sudah terlihat Pak? Kurang besar. Oh, sebentar Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Iya, cuma kok kurang besar ya. Nggak kebaca saya. Oh, iya sebentar Pak. Maaf, sudah berubah belum ya Pak? Iya, tapi masih belum, masih kurang. Jadi besarkan lagi aja, kemudian nanti lihatnya ya sebagian-sebagian. Oke. Iya, gitu. Lihat. Bentar Pak. Apakah sudah berubah Pak? Iya, sudah. Oke.
Oke, baik. Saya izin jelaskan ya, Pak. Mohon maaf apabila ada penulisan saya yang salah. Di sini adalah soalnya tentukan nilai minimum dari fungsi x, y, z, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat terhadap kendala x plus 3y dikurang 2z sama dengan 0. Nah, di sini kita tentukan dulu gradiennya, yaitu dari fungsi f. Dari fungsi f itu 2x, 2y, dan 2z, terus dari kendalanya yaitu 1, 3, dan min 2, lalu kita terapkan ke metode Lagrange, yaitu ditambahkan lambda ke dalam kendalanya, itu menjadi seperti ini, 2x, 2y, 2z, terus lambda fungsi g 1, 3, min 2. Nah, terus kita turunkan menjadi persamaan, menjadi 2x sama dengan lambda, yang kedua 2y sama dengan 3 lambda, yang ketiga 2z sama dengan min 2 lambda, yang keempat ini adalah persamaan dari kendalanya. Nah, yang persamaan 1 sampai 3 ini kita ubah menjadi lambdanya di sebelah kiri, menjadi yang pertama lambda sama dengan 2x, yang kedua lambda sama dengan 2y per 3, yang ketiga lambda sama dengan 2z per min 2 menjadi lambda min z. Lalu kita eliminasi. Sebentar kok. Kita eliminasi lambdanya untuk menentukan nilai dari z, yaitu lambda sama dengan 2x sama dengan 2y per 3. Itu kita sebentar, sama dengan min z, terus kita pakai lambda yang persamaan 1 dan persamaan 2, dan kita coret 2-nya jadi x sama dengan y per 3, terus kita pakai yang persamaan 1 sama persamaan 3 menjadi z min 2x, jadi nilai x dan z-nya di sini sudah diketahui, yaitu y per 3 sama z-nya min 2x. Terus kita substitusi nilai x sama z-nya ini ke kendala, yaitu menjadi y per 3 ditambah 3y dikurang 2 dikali min 2x sama dengan 0. Lalu kita hitung hasilnya menjadi ini yang 4x di sini, itu kita ubah juga nilai x-nya ke dalam y per 3 agar ini semuanya menjadi variabel y, lalu mendapatkan hasilnya yaitu di bawah sini menjadi y0, terus ke bawah lalu kita substitusi ke kendala nilai yang sudah diketahui x sama z-nya. Kita cari y-nya dari nilai y sama x-nya yang sudah, y sama z-nya yang sudah diketahui, yaitu kita substitusi x sama dengan y per 3. Nah, karena ini sudah diketahui sama dengan 0, jadi x sama dengan 0 per 3, yaitu 0. Nah, terus yang z-nya itu min 2 per x, karena x sudah diketahui sama dengan 0, maka menjadi 0. Nah, terus maka titik kritisnya menjadi 0,0,0. Terus kita mau membuktikan bahwa nilai 0 ini membuktikan nilai 0 ini adalah titik minimum dengan titik pembuktian, titik pembanding, yaitu titiknya 1,1,2. Nah, 1,1,2 ini jika disubstitusikan ke dalam persamaan kendala itu menjadi 0. Lalu kita buktikan dengan mensubstitusikan titik 1,1,2 ini ke dalam fungsi x, y, z, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 5. Maka dapat dibuktikan bahwa 0 adalah nilai minimum dari persamaan tersebut. Apakah sudah tepat, Pak? Yang satu itu
Ya, hasilnya sih benar ya. Cuma tadi untuk menentukan XYZ-nya kok berbelit-belit ya. Jadi kayaknya kan dari atas coba geser ke atas. Sebentar, Pak. Dari yang awal. Ini, Ya, Pak. ya di situ kan ada bersama 1, 2, 3 itu nyatakan aja X sama dengan sekian lambda, Y sama dengan sekian, Z sama dengan sekian lambda gitu kan ya. Iya. Kemudian substitusi di persamaan 4 ya. Jadi nanti sekian lambda sama dengan 0 jadinya ya. Jadi lambdanya 0. Nah kalau lambdanya 0 berarti kan masukkan ke X ke persamaan yang 1, persamaan 2, persamaan 3 kan ketemu X. Nah, 0, Y-nya 0, Y-nya 0. Itu lebih simpel gitu ya. Iya, Jadi Pak. kalau ini kan tadi kelihatannya substitusinya rumit ya, muter gitu ya. Oke, Pak. Ya. Jadi hanya ada satu titik kritis kan berarti 000 ya. Iya, betul, Pak. Ya, berarti untuk membandingkan atau untuk memastikan bahwa dia itu yang diminta apa? Minimum ya. Iya, minimum. Minimum berarti ambil titik lain yang ada di kendala ya. Tadi sudah belum dipilih titik lain yang ada di kendala belum? Sudah, Pak. Ini. Ya. 5 jadi itu menjadi nilai minimum ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Ya, sudah benar ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Baik. Terima kasih banyak, Pak, sekali lagi. Oke ya, jadi sudah terjawab semua. Jadi nanti tinggal mengerjakan tugas individu ya di LMS, silakan untuk di-upload sebelum tanggal 15 ya, jadi maksimal tanggal 15. Jadi nanti untuk ujiannya kalkulus itu di hari Rabu ya, jam 1 ya. Nah, untuk sifat ujiannya tertutup, boleh membuat catatan rumus ya, dari khusus rumus-rumus 1 lembar ya, A4 ya. Nah, nanti silakan yang tulisannya bagus siapa yang boleh ya. Salah satu aja yang bikin ya. Nanti saya coba lihat ya. Kemudian kalau memang saya sudah oke, nggak ada catatan pekerjaan ya, jawaban-jawaban ya, nanti silakan di copy ya, untuk dipakai ya bersama. Oke, gitu ya. Silakan dipersiapkan untuk ujiannya, jadi supaya nanti mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jadi soal-soal silakan dicoba kerjakan supaya pengalaman mengerjakan soalnya itu lebih banyak ya, sehingga nanti kalau ketemu soal yang mirip ya, ya tinggal bisa dengan cepat ya berpikirnya ya. Tapi kalau belum pernah mengerjakan ya, soal tipe tersebut kan pasti mikirnya lama ya. Oke gitu ya. Masih ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sudah cukup, Pak. Ya, sudah cukup ya. Oke, kita tutup untuk kuliah ini. Selamat siang, selamat belajar mempersiapkan UAS. Jadi semoga semuanya nilainya bagus-bagus ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tri. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Semoga sukses Pak. Semoga sukses UASnya, teman-teman. Jangan lupa, Beng.